Kan guru itu ada 3 jenis fungsi, 3 fungsi guru itu. Yang pertama adalah transformasi pengetahuan, transfer of knowledge. Jadi ini yang disebut dalam bahasa Arabnya muallim. Makanya taklimul muta'allim itu. Kemudian yang kedua, guru yang berfungsi sebagai muaddib. Muaddib itu artinya pendidik akhlak. Itu guru. Beda kalau dengan dosen. Dosen itu udah ada. Mana ada dosen didik akhlak? Tidak ada. Dosen itu yang ada tugasmu mana, tugas selesai, nilai selesai, kan begitu. Nggak ada dosen kemudian kenapa kamu sampai terlambat dan sebagainya, terus dia ngasih nasihat. Jangan suka-suka nunda tugas. Tugas itu ada itu dosen. Dosen itu yang ada hanya itu tadi. Makanya transfer of knowledge. Loh, kenapa tidak ada mendidik? Mendidik itu ada pada level usia anak-anak. Mahasiswa itu sudah merasa dirinya bukan anak-anak gitu. Walaupun sebenarnya tetap anak-anak. Dia sudah merasa bukan anak-anak tetap, walaupun sejatinya mereka masih anak-anak. Kemudian yang apalagi yang ketiga yang disebut dengan istilah murabbi. Jadi murabbi itu siapa? Murabbi itu adalah yang mendidik ruhani kita. Bengiren ya tanah pakada. Jadi yang mendidik ruhani kita itu yang penting. Siapakah yang akan mendidik ruhani kita? Yang mendidik ruhani kita yang kita sebut sebagai murabbir ruh. Siapa itu? Ya tentunya orang yang punya hak dan wewenang menemui kita di alam mimpi, yang punya kemampuan bertemu dengan kita di alam mimpi dan orangnya tidak tidur, itu murabbir ruh namanya. Kalau seperti saya malam ini bukan murabbir ruh, bukan, ini muallim. Ini saya baca kitab, jenengan dengarkan gitu aja. Jadi saya ini bukan ngajar, saya baca kitab, kebetulan ada jenengan dengarkan, karena membaca itu hal yang lumrah. Jadi itu yang murabbir ruh. Kalau dalam bahasa thariqah disebut dengan istilah mursyid. Jadi butuh kita kepada yang namanya itu. Kenapa? Karena mursyid itu yang akan menyelamatkan ruhani kita dari rongrongan hawa nafsu. Maka bersyukur dan beruntung orang yang punya guru. Kalau yang tidak punya guru, terus ruhnya siapa yang bimbing? Oh, Rasulullah langsung. Emang Anda sudah kenal tah dengan Kanjeng Nabi? Kok bilang Rasulullah langsung? Bahwa beliau Abul Arwah kan Ustadz? Iya betul, beliau dijuluki sebagai Abul Arwah, bapaknya seluruh ruh. Makanya ada seorang ulama menyatakan bahwa yatim yang sesungguhnya itu adalah yatim yang tidak tahu kepada bapak ruhaninya. Bapak ruhani kita adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud tahu itu kenal, paling tidaknya pernah bertemu dengan beliau. Kenapa saya menyampaikan bahwa murabbi itu adalah orang yang pernah bertemu dengan kita di alam ruh atau di alam mimpi itu? Karena itu dicontohkan dengan apa? Dengan Rasulullah sendiri. Man ro'ani fil manam qad ro'ani yakdotan. Siapapun yang telah melihatku di dalam mimpinya, maka dia sebenarnya telah bertemu denganku dalam keadaan sadar. Kenapa? Berarti yang terjadi itu adalah bukan kesadaran akal. Kita hari ini, saya malam ini sama jenengan semua ini duduk menggunakan kesadaran akal. Yang dimaksud tadi ya menggunakan kesadaran apa? Kesadaran ruh, kesadaran jiwa, itu yang dimaksud. Jadi kenapa kita harus mimpi? Kenapa kita harus bertemu dengan Rasul dalam keadaan tidur? Dalam keadaan tidur akalnya yang dimatikan. Tidur itu mematikan akal, terus menghidupkan kesadaran. Makanya kalau Rasulullah itu wa qalbuhu lam yanam, hatinya enggak pernah tidur, wal ainu qad na'asat. Maka kalau para nabi, para rasul, beliau itu yang sudah sampai kepada yang telah menjelaskan itu semua, itu tidak kemudian disebut sesat karena diperkuat oleh kitab dan sebagainya. Karena mereka dianggap
memperoleh yang namanya wahyu. Apakah para nabi dari zaman Nabi Adam sampai Sayyiduna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak ada yang sampai kepada manunggaling kaula Gusti wahdatul wujud? Sewali saja itu harus sampai kepada level itu, yang mencapai fana billah, yang mencapai sirna bersama Allah Ta'ala. Al-fana billah seperti Al-Hallaj yang kemudian dihukum mati. Atau siapa yang menghukum Al-Hallaj itu? Al-Hallaj itu satu zaman dengan Imam Junaid Al-Baghdadi. Atau Suhrawardi Al-Maktul, itu juga satu zaman, bahkan yang memerintahkan hukum mati kepada Suhrawardi pada saat beliau usia 38 tahun itu adalah dinasti Ayyubiyah, karena dianggap melanggar secara syariat. Makanya di situ kita membutuhkan wawasan, jangkauan pengetahuan di luar pemahaman kita hari ini. Jadi kalau istilah akademiknya ya, bahwa pola berpikirnya harus out of the box ya. Jadi harus di luar kebiasaan. Jadi kita tidak berada di dalam sebuah kotak Pandora yang isi pengetahuan kita hanya itu saja dan yang benar adalah yang kita ketahui dan yang kita miliki. Tidak demikian, tetapi seluruh dimensi pengetahuan itu harus kita fahami. Maka kita akan menjadi manusia yang luas wawasannya dan pasti tidak akan menjadi manusia fanatik. Fanatik itu kenapa sih? Karena dia hanya memiliki satu atau dua disiplin ilmu yang dia anggap paling benar. Padahal ilmu yang kita miliki itu hanya setetes dari air lautan. Kalau diibaratkan ilmunya Allah itu seluas lautan. Maka bisuhbah, menemani, ngaddam kepada orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu bagian dari cara yang ketiga kalau kita ingin mulia dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya faman hasala hadzal izzah wa tahaqqaq bih faqad ta'azzaza bi izzin la yafna. Barang siapa yang bersuhbah, ngaddam, ngabdi kepada orang yang telah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengabdiannya benar dan tulus, maka dia telah menjadi mulia, maka dia akan menjadi mulia biizin, dengan sebuah kemuliaan la yafna abadan, yang enggak akan pernah hilang. Kalau kita mulianya karena ilmu, tadi kita contohkan, begitu ilmu yang kita miliki banyak yang menguasai. Misalkan dulu orang bisa bahasa Arab itu wah, orang bisa bahasa Inggris itu wah. Hari ini nyelatak. Banyak sudah orang yang menguasai bahasa itu, sudah bukan hal yang wah lagi hari ini. Kenapa? Karena pengetahuan itu kalau dianggap sebagai jalan kemuliaan bukan dengan Allahnya, maka itu bedanya. Makanya di dalam Futuhat Al-Makkiyah karya Syekhul Akbar Ibn Arabi itu, bahwa orang-orang yang mencari Tuhan kalau dia tidur malam itu bohong. Jadi jangan bilang bahwa kamu orang yang sedang melakukan perjalanan ruhani, melakukan pencarian ketuhanan, tapi malam hari kamu tertidur. Maka bahasa beliau itu dusta. Kenapa? Karena Allah malam hari itu turun ke bumi, bahasanya bahasa kias ya. Allah itu senantiasa tiap malam itu turun ke bumi untuk mengunjungi hamba-hambanya. Orang yang sering dikunjungi oleh Allah berarti dia adalah manusia mulia. Kalau manusia yang mulia itu berasal dari apa? Karena dia dicintai oleh Allah. Jadi kalau ingin menjadi manusia mulia, harus jadi manusia yang dicintai oleh Allah Ta'ala dulu. Kalau sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ada sebuah hadis an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, idza ahabballahu 'abdan nada Jibril innallaha yuhibbu fulanan fa'ahibbuhu.
ketika Allah Ta'ala mencintai seorang hamba, maka Jibril tuh bilang di langit itu, sesungguhnya Allah menyintai seorang hamba, maka aku pun juga mencintainya. Kemudian summa yunadi Jibril fis samawat, kemudian malaikat Jibril mengumumkan di seluruh langit, dari langit pertama sampai langit ketujuh itu, bahwa wahai penduduk langit, wahai orang-orang langit, Allah sungguh telah mencintai seorang hamba yang namanya si A, yang namanya fulan, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka cintailah dia, fayuhibbuhu ahlus sama. Maka penduduk langit juga mencintainya. Jadi kalau ada seorang, misalkan ada santri Nurul Yakin yang diumumkan oleh malaikat Jibril di langit itu, misalkan bahwa si A santri Nurul Yakin itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya, maka cintailah dia sebagaimana Allah mencintainya. Maka orang seperti ini berarti dia telah mencapai yang namanya kemuliaan, karena telah dicintai oleh zat yang maha mulia. Jadi hanya itu jalannya kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian summa yud'u lahul qabul, maka dia kemudian diterima di mana? Di bumi. Fayuhibbuhu ahlul ardi, maka penduduk bumi kemudian juga mencintainya. Maka ketika menggunakan contoh hadis yang seperti ini, maka kita faham bahwa ternyata untuk menjadi mulia harus dicintai oleh Allah Ta'ala dulu. Kalau untuk dicintai Allah, maka harus sering sebut-sebut nama Dia. Jadi dengan sering menyebut namanya, maka kita akan bisa sampai kepada derajat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau ahlul layali, orang-orang yang senantiasa tidak tidur kalau malam demi mencari Tuhan, itu tujuannya hanya satu, bagaimana dirinya terlatih untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dikala yang lain itu tertidur. Maka dari kisah ini juga ada seorang murid, suatu saat dia menangis. Ada seorang wadakhala arifun ala rajulin yabki, ada seorang arif billah mendatangi seorang laki-laki yang sedang menangis. Faqala lahu wa ma yabkika, apa yang bikin kamu nangis? Faqala lahu mata ustadi, ustadz saya wafat gitu. Jadi karena gurunya wafat, dia kemudian menangis. Faqala lahu, kenapa engkau berguru kepada yang masih mau mati, yang masih bisa mati gitu? Kenapa engkau berguru kepada yang bisa mati gitu? Terus gimana yang berguru yang tidak bisa mati itu? Ya berguru kepada para auliaillah, berguru kepada ngereng nih ada tak apa, monggo. Berguru kepada para auliaillah, karena para wali itu tidak mati, matinya secara jasmani, mereka hanya pindah. Di mana itu? Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jadi jangan sekali kamu mengatakan bahwa orang yang wafat di jalan Allah itu amwat, mereka mati. Orang-orang yang berpindah dari alam dunia ke alam barzah itu kemudian disebut dengan mati, tidak ada itu. Bal inda rabbihim yurzakun, mereka senantiasa mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena demikian, walaupun jasmaninya sudah wafat, mereka bisa untuk datang kepada yang masih hidup, dengan catatan yang hidup itu harus mematikan akalnya alias tidur. Banyak kisahnya orang yang berguru kepada orang yang sudah wafat. Bahkan ada seorang Syekh Grand Syekh di Al-Azhar, itu namanya Syekh Mutawalli Sya'rawi, itu berguru kepada seseorang, kepada seorang mursyid itu di alam mimpi selama 3 tahun. Di alam mimpi, dan orang yang ini masih hidup. Jadi tiap malam, setiap
Syekh Mutawalli Sya'rawi itu istirahat, itu didatangi, dididik ruhaninya terus itu sampai 3 tahun. Suatu saat Syekh Mutawalli Sya'rawi ini dapat tugas dari Al-Azhar untuk datang sebuah pertemuan halakoh di Maroko gitu. Awalnya sanggup, tapi karena kesibukannya kemudian mau digantikan kepada orang lain. Besok ini mau di cancel tiket dan sebagainya. Malam ini beliau didatangi lagi sama gurunya tadi itu, terus bilang, lah kamu gak pengen ketemu saya gitu. Kalau kamu hadir, kamu akan bertemu dengan saya jasadan waruhan. Kamu akan bertemu dengan jasmani saya dan juga dengan ruh saya. Akhirnya apa? Yang awalnya sudah menggagalkan diri mau hadir ke Maroko, beliau akhirnya dilanjutkan itu. Ternyata nyampe di halakoh di Maroko itu, yang bimbing beliau itu adalah penasehat Raja Maroko, Presiden Maroko yang masih hidup. Dan tidak pernah tahu, karena beliau tidak pernah memperkenalkan diri. Datang di alam mimpinya, dididik, datang, terus begitu, tapi tidak pernah nyebut nama. Hanya mau dicari alamatnya kan nggak bisa ketika tidak ada namanya. Tapi setelah itu kemudian datanglah Syekh Mutawalli Sya'rawi dan melihat gurunya dengan pakaian yang biasa datang ke alam mimpinya. Dan hal-hal seperti ini tidak bisa kita lakukan pembuktian secara ilmiah, nggak ada. Karena ilmiah itu berdasarkan fakta dan data. Tanpa fakta, tanpa data, ilmiah itu tidak bisa membuktikan. Termasuk hal-hal seperti ini. Contoh hari ini misalkan pembuktian kita terhadap semua yang bersifat ruhani itu tetap bisa dibuktikan hanya dengan ruhani juga. Andaikan kisah seperti ini bisa kita buktikan, ya kita bisa masuk juga ke alam ruh itu. Mungkin kita bisa ngajak orang. Contoh misalkan ya, saya bisa masuk ke alam mimpinya orang, ingin saya buktikan, saya ajak orang lain untuk masuk ke alam mimpi juga, baru ada saksinya gitu. Tapi ini nggak bisa. Kenapa? Karena kembali kepada kualitas. Kualitas apa? Kualitas ruh kita sendiri.